Hor Indonesia. Bapak Ibu boleh nggak kita absen dulu nih? Bapak Ibu ini dengerin Zoom-nya dari mana aja Bapak Ibu? Boleh ditulis di kolom chat. Bapak Ibu dari mana aja nih? Oh, ada yang dari Pontianak. Ada yang dari Jakarta Barat. Wah, dekat ini sama kantor kita. Selamat siang, Kak. Dari Pacitan. Oh, dari Pacitan jauh ini dari Jawa Timur berarti ya. Jakarta Timur, Bumi Ayu. Dari Bandung. Oke. Oke, Bapak Ibu semua. Jadi, kita hari ini mau ngebahas tentang nyeri sendi di usia produktif. Jadi, Bapak Ibu, usia produktif itu adalah masa yang paling aktif dan penuh semangat tentunya. Namun, tidak sedikit dari kita yang sudah mulai merasakan keluhan nih pada kita udah ngerasa jompo gitu ya istilah katanya ya. Oleh karena itu, kita hari ini akan ngebahas nih tentang kenapa sih kita bisa nyeri sendi, bagaimana tips-tips pencegahannya, dan bagaimana mengatasinya, dan itu semua akan dikupas tuntas oleh Kak Adelina. Gimana Bapak Ibu? Udah nggak sabar? Kalau udah nggak sabar, boleh ketik satu di kolom chatnya. Ah, masih dikit, gak dipanggil lah Kak Adelnya lah. Pada belum siap kalau kayak gini. Udah pada siap belum? Oh, ini satu 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 satu. Oke, udah siap semuanya? Kalau gitu kita panggilkan Kak Adelina. Silakan Kak Adelina. Oke, Kak Karen, terima kasih pembukaannya. Selamat siang, Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini yang hadir di webinar hari ini, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya, Bapak Ibu ya. Nah, hari ini saya akan membawakan sebuah materi yang sudah dibilang juga tadi sama Kak Karen, yaitu nyeri sendi di usia produktif. Sebentar saya share screen dulu ya, Bapak Ibu. Oke. Ups, itu. Oke, jadi perkenalkan Bapak Ibu, saya Adelina, saya nutrisionis di PT Swanghor Indonesia. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang kayaknya mungkin sepele ya untuk orang lain gitu, yang mungkin nggak terlalu jadi concern, nggak terlalu jadi kekhawatiran banyak orang, yaitu tentang nyeri sendi di usia produktif. Banyak orang yang ngira kalau nyeri sendi itu cuma terjadi di usia lanjut aja, Bapak oleh usia produktif. Nah, nanti kita lihat apa saja penyebab dari nyeri sendi, ya bagaimana dampaknya ke tubuh kita, dan bagaimana cara pencegahannya. Jadi semoga dari webinar hari ini, saya, Bapak, dan Ibu juga bisa tahu nih, bisa sadar bahwa seberapa penting kesehatan sendi kita dan bagaimana dampaknya nih jika kita tidak memperhatikan seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di layar, di sini ada beberapa kondisi nih. Coba Bapak Ibu ada yang pernah nggak mengalami kondisi-kondisi ini? Misalkan lututnya terasa kaku atau berbunyi krek gitu saat bangun tidur atau saat berdiri dari posisi duduk. Atau pernah mungkin merasakan pinggangnya nyeri setelah duduk atau lama bekerja. Atau Bapak Ibu pernah merasakan sendinya nyeri atau nyut-nyutan saat cuaca dingin atau setelah beraktivitas fisik. Nah, coba Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat. Ada yang pernah mengalami kondisi-kondisi ini nggak? Nah, kalau misalkan ada nih, satu aja dari ketiga ini, itu bisa menjadi peringatan dini Bapak Ibu dari tubuh kita ya, bahwa tubuh kita ini mulai mengalami penurunan fungsi sendinya gitu. Jadi kalau kita udah mengalami kondisi-kondisi ini, yang bisa kita lakukan adalah kita harus sadar kalau ini tanda-tanda dari tubuh kita dan kita harus mulai menjaga kesehatan sendi kita gitu. Nah, ngomongin usia produktif, kayak yang judul tadi, Bapak Ibu, usia produktif itu merupakan usia kerja yang bisa menghasilkan barang dan jasa.
Nah, menurut Kemenkes, usia produktif ini merujuk pada rentang usia 15 sampai kita lagi ada di fase-fase yang lagi aktif-aktifnya, yang lagi produktifnya ya, lagi sibuk-sibuknya kerja, menghasilkan karya gitu ya. Jadi memang penting nih kesehatan sendi diperhatikan dari fase ini, karena fase ini adalah fase yang penting di hidup kita gitu. Nah, kenapa kesehatan sendi itu krusial ya? Penting banget di fase ini. Jadi, sendi itu Bapak Ibu ibaratnya kayak engsel pintu gitu ya, yang bisa menentukan seberapa jauh kita bisa melangkah, bekerja, dan berkarya. Jadi, bayangkan ya Bapak Ibu kalau engsel pintu itu rusak gimana? Pasti ngebuka tutupnya itu pasti macet gitu kan Bapak Ibu. Nah, hal yang sama pada sendi di tubuh kita gitu. Jadi kalau sendinya rusak, kita bergerak pun jadi susah, bergerak jadi kaku gitu. Karena sendi ini juga dia bekerja keras nih Bapak Ibu tiap hari menopang beban tubuh kita, menopang aktivitas kita karena dia tersebar di seluruh tubuh Bapak Ibu. Jadi kita mau gerakan sekecil apapun kita lakukan sehari-hari itu pasti melibatkan si sendi kita. Gitu. Jadi itu kenapa kesehatan sendi penting banget nih untuk dirawat dan dijaga mulai dari usia produktif. Kita bisa lihat struktur atau anatomi sendi secara sederhana ya. Kita lihat nih bahwa ada beberapa bagian-bagian dari sendi yang membentuk ya struktur sendi kita. Yang pertama ada tulang. Kita udah tahu ya Bapak Ibu, tulang itu yang memberi struktur atau penopang tubuh kita dan tempat melekatnya otot gitu. Jadi otot itu melekat di tulang kita. Lalu ada tulang rawan. Di sini ada dua, tulang rawan halus dan tulang rawan yang biasa. Atau tulang rawan itu biasanya disebut kartilago. Nah, tulang rawan ini dia ada di setiap ujung tulang kita. Jadi semua tulang kita itu di setiap ujungnya dilapisi oleh tulang rawan. Nah, tulang rawan ini dia sifatnya elastis atau empuk gitu. Jadi dia memang perannya itu fungsinya sebagai bantal gitu ya, supaya uh, tulang uh, tulang kita, misalkan pertemuan tulang kita itu tidak bertemu secara langsung karena kan tulang kita itu keras ya Bapak Ibu. Jadi supaya dia nggak bertemu nih secara langsung, maka setiap ujung tulang itu dilapisi nih oleh yang namanya tulang rawan. Seperti itu. Lalu ada cairan sinovial. Nah, cairan sinovial ini istilahnya seperti pelumas Bapak Ibu. Atau kalau di mesin dia seperti oli gitu. Jadi dia ini berkurang dalam tubuh kita, dia cairannya menurun, maka yang terjadi apa? Maka yang terjadi pergerakan kita, pergerakan sendi kita, otot kita itu akan jadi lebih berkurang, jadi menurun gitu ya. Kayak mesin, kalau misalkan mesin olinya udah habis ya, olinya berkurang, apa yang terjadi? Maka mesinnya akan ngadet-ngadet ya Bapak Ibu, akan rusak lama-lama gitu. Lalu membran sinovial ini dia selaput atau lapisan yang melindungi sinovial dan memproduksi cairan sinovial. Lalu ada kapsul sendi. Kapsul sendi itu kapsul atau selaput yang melindungi seluruh bagian sendi kita. Supaya apa? Supaya sendi kita nggak bergerak, nggak melewati batas gitu. Itu peran kapsul sendi. Lalu yang terakhir ada ligamen. Jadi ligamen ini adalah jaringan ikat Bapak Ibu yang menghubungkan dua tulang gitu. Jadi si ligamen lah yang menghubungkan dua tulang kita. Nah, jadi kita udah paham nih Bapak Ibu bahwa sendi kita itu terdiri dari beberapa bagian dan tiap bagiannya ini memiliki manfaat atau fungsinya masing-masing. Jadi kalau ada satu bagian aja yang rusak, yang terganggu, maka pergerakan sendi kita, fungsi sendi kita pun akan terganggu juga dan itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit sendi. Nah, apa apa saja macam-macam penyakit sendinya kita lihat bersama-sama ya.
Oke, jadi ada beberapa macam penyakit sendi nih Bapak Ibu. Yang pertama, yang mungkin banyak dialami juga ya Bapak, akibat kerusakan tulang rawan ya. Yang tadi saya bilang kalau tulang rawan itu adalah pelindung di ujung tulang kita. Kalau tulang rawan itu rusak akan bisa menyebabkan osteoartritis. Jadi osteoartritis ini kerusakan di tulang rawan dan bisa menyebabkan rasa nyeri, kaku dan penurunan fungsi sendi. Dan biasanya osteoartritis sering terjadi pada sendi lutut, panggul dan tangan gitu. Jadi tadi kan tulang rawan itu yang melindungi tulang kita ya, supaya tulang kita tuh nggak saling bertemu, nggak keras gitu ya. Jadi bayangkan kalau misalkan pelindungnya, bantalannya tulang itu menipis atau rusak, pasti kan dia akan semakin tipis bantalannya dan tulangnya akan semakin bertemu gitu. Jadi kalau dibayangkan pasti rasanya akan ngilu, akan sakit gitu, Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu osteoartritis. Lalu ada penyakit rheumatoid artritis juga. Nah, rheumatoid artritis ini dia penyakit autoimun. Jadi, sistem imun kita itu menyerang bagian sendi-sendi kita. Jadi menyebabkan peradangan kronis, sendi. Jadi ini bukan cuma gangguan di sendinya aja, bukan sendinya doang yang rusak, tapi udah masalah di sistem imunnya, karena dia salah satu jenis penyakit autoimun. Lalu ada asam urat nih Bapak Ibu, ini mungkin yang banyak dialami oleh bapak-bapak nih, asam urat. Jadi asam urat itu penumpukan kristal asam urat di sendi. Mungkin seringnya itu terjadi di jempol kaki ya, terasanya sering itu. Dan asam urat ini Bapak Ibu dia itu sering berkaitan dengan pola makan dan metabolisme tubuh gitu. Jadi biasanya pada pasien asam urat itu pasti memiliki pantangan makanan. Biasanya disuruh membatasi atau biasanya dilarang untuk mengonsumsi beberapa jenis makanan. Nah, makanannya biasanya yang tinggi kandungan purin. Jadi tinggi kandungan purin. Misalkan apa? Misalkan jeroan kayak hati, usus, itu mengandung tinggi purin, Bapak Ibu. Lalu seafood atau makanan laut gitu. Misalkan sebagian besar ikan atau kerang-kerangan, udang, lobster itu juga mengandung tinggi purin gitu. Jadi makanan tinggi purin ini bisa memicu penumpukan kristal asam urat yang berlebih dalam tubuh kita. Jadi biasanya memang dihindari atau minimal dikurangin oleh pasien asam urat atau yang menderita asam urat seperti itu. Lalu ada bursitis dan tendonitis. Jadi itu tandanya penyakitnya itu peradangan. Jadi kalau bursitis artinya ada peradangan di bursa atau di kantong cairan sendi kita. Kalau tendonitis berarti ada peradangan di bagian tendon kita, gitu. Dan bursitis dan tendonitis ini biasanya akibat gerakan berulang seperti mengetik atau olahraga. Makanya tendonitis ya khususnya itu sering nih dialami oleh atlet olahraga. Karena kan kalau atlet olahraga kita tahu ya Bapak Ibu keseharian mereka itu em, pasti latihan gitu ya dan gerakannya itu repetitif, gerakannya berulang. Itu aja setiap hari. Jadi sangat rentan untuk mengalami tendonitis. Seperti itu. Nah, supaya kita terhindar nih Bapak Ibu dari yang tadi kita harus tahu nih penyebab utamanya tuh apa gitu ya. Dan ternyata penyebabnya bermacam-macam nih Bapak Ibu. Yang pertama karena faktor gaya hidup yang modern. Gaya hidup modernnya yang seperti apa? Misalkan sedentary lifestyle. Ini maksudnya gaya hidup yang minim bergerak, Bapak Ibu. Jadi kita emang udah hidup di zaman yang modern ya, Bapak Ibu, yang apa-apa udah gampang gitu. Jadi bikin apa? Bikin kita makin males gerak gitu. Jadi sedentary lifestyle atau gaya hidup yang minim bergerak itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit sendi tadi, Bapak Ibu. Misalkan terlalu lama duduk tanpa jeda, itu bisa menyebabkan cairan sendi kita tidak terdistribusi dengan baik. Sehingga begitu digerakkan, sendi kita kaku, sendi kita nyeri.
gitu. Atau bisa juga akibat postur ergonomis yang buruk. Misalkan posisi leher dan punggung yang salah saat menatap layar komputer atau HP. Nah, ini rentan juga karena kita biasanya pekerja kantoran tanpa kita sadari kita postur tubuhnya itu masih salah gitu dan ternyata buruk dan memberikan dampak juga pada sendi kita gitu. Karena kalau misalkan kita dalam posisi yang buruk dalam waktu yang lama, tekanan sendi kita itu tidak terdistribusi dengan baik gitu. Sehingga begitu digerakkan, sendi kita akan terasa nyeri. Lalu selain itu bisa juga akibat aktivitas dan beban fisik nih Bapak Ibu. Jadi yang kayak saya bilang tadi ya, kayak atlet olahraga, dia memang kegiatan sehari-harinya itu memiliki gerakan yang repetitif. Gerakannya diulang-ulang setiap hari. Dan biasanya kalau tanpa istirahat itu tentu bisa menyebabkan gangguan atau penyakit sendi gitu. Lalu selain itu bisa juga akibat obesitas. Ya, berat badan yang berlebih bisa memberikan tekanan mekanis nih secara terus-menerus pada sendi penopang tubuh kita. Yang membantu kita untuk bergerak setiap hari di setiap aktivitas gitu ya. Ditambah lagi kalau berat badan kita berlebih nih Bapak Ibu, apalagi kalau sendi lutut gitu ya biasanya. Sendi lutut kan di bagian bawah tubuh kita ya. Jadi dia itu menopang beban yang lebih berat gitu. Jadi itu bisa memperberat kinerja sendi kita. Selain itu juga Bapak Ibu, penyebab utama dari gangguan-gangguan sendi tadi itu bisa karena penurunan nutrisi alami, yaitu kolagen. Kenapa? Karena kolagen ini adalah bahan pembangun utama jaringan ikat dan sendi, gitu ya. Biasanya Bapak Ibu kalau kita dengar kolagen gitu ya, apalagi yang perempuan pasti sering nih dengar kata kolagen karena sering disebut di produk-produk kecantikan biasanya, misalkan skincare mengandung kolagen atau suplemen kesehatan mengandung kolagen gitu. Biasanya klaimnya itu bisa membuat awet muda gitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kolagen ini adalah protein total protein di tubuh manusia. Jadi kalau ibarat tubuh kita ini bangunan nih Bapak Ibu, kolagen itu istilahnya sebagai semen atau perekatnya. Jadi dia em, sebagai yang membangun struktur kulit kita dan jaringan kita gitu Bapak Ibu. Makanya juga sering disebut di produk-produk kecantikan gitu ya. Bilangnya kan biasanya klaimnya itu untuk mengencangkan kulit gitu kan, mencegah keriput gitu. Nah, memang karena kolagen itu adalah kalau misalkan ibarat bangunan ya dia seperti semen atau perekatnya seperti itu. Nah, tapi Bapak Ibu bukan cuma di kulit aja nih si kolagen ini berada, tapi ada di beberapa bagian tubuh kita juga, misalkan di sendi, di tulang, tendon dan ligamen, serta di pemuda. Jadi bisa kita bayangkan nih Bapak Ibu kalau misalkan kita mengalami kekurangan kolagen atau kolagen dalam tubuh kita menurun, maka yang berdampak negatif itu bukan cuma kulit kita aja, tapi juga bagian tubuh kita lainnya gitu. Nah, yang menariknya di Bapak Ibu bahwa produksi kolagen alami dalam tubuh kita itu melambat sejak umur 25 tahun. Lalu memasuki usia 40 tahun, tubuh kita akan mengalami kehilangan kolagen lebih cepat daripada kemampuan memproduksinya. Jadi mulai 40 tahun, produksinya itu akan lebih sedikit dibandingkan kehilangan kolagen yang kita alami. Maka dari itu biasanya mulai usia 40 tahun nih Bapak Ibu, kita mulai mengalami gejala-gejala seperti sendinya mulai bunyi, sendinya mulai kaku, dan regenerasi jaringannya mulai melambat gitu. Maka dari itu sebelum usia 40 tahun ya Bapak Ibu ya, kalau kita yang belum 40 tahun itu akan lebih baik kita untuk lebih sadar nih betapa pentingnya kesehatan sendi kita. Nah, kita bisa lihat nih apa aja dampak penurunan kolagen gitu ya. Yang pertama, kerutan dan garis halus.
Lalu yang kedua, kulit kendur dan kering. Karena kan tadi kolagen itu L-nya kenyal gitu. Jadi kalau misalkan kolagennya menurun kandungannya dalam tubuh kita, tentu itu bisa menyebabkan kulit kita kendur dan kering. Lalu nggak cuma di kulit, tadi kan kolagen kita tahu bersama-sama bahwa ada di sendi dan di otot juga. Jadi kalau kolagennya menurun, bisa menyebabkan nyeri sendi juga nih Bapak Ibu, di berbagai sendi di tubuh kita. Ya, sendi sendi kita kan ada di mana-mana ya Bapak Ibu. Jadi sendi kita itu adalah yang menghubungkan dua tulang kita. Jadi setiap pertemuan tulang di tubuh kita itu pasti ada sendi. Jadi ada di mana-mana tuh dia, ada di leher, di pergelangan tangan, pergelangan kaki, di lutut gitu ya. Jadi kalau terganggu nih sendinya itu pasti akan mempengaruhi aktivitas kita dan mengganggu aktivitas kita. Lalu kolagen seperti yang kita tahu bersama-sama tadi ya, ada juga di otot. Jadi kalau kolagennya menurun, kandungannya dalam tubuh kita, maka massa otot kita juga akan berkurang. Nih, Bapak Ibu, jadi gimana nih cara mencegah kerusakan sendi? Ya, yang pertama, kita bisa lakukan olahraga low impact atau olahraga yang ringan yang minim menggunakan eh, sendi kita gitu. Misalkan kayak apa? Misalkan kayak jalan kaki atau berenang gitu biasanya untuk menjaga kesehatan sendi kita. Lalu yang kedua, bisa melakukan peregangan rutin di sela waktu kerja. Ini biasanya untuk pekerja kantoran gitu ya, yang biasa bekerja dalam posisi yang sama dalam jangka waktu yang lama gitu. Jadi supaya sendinya nggak kaku, sendinya nggak nyeri begitu digerakkan ya, lebih baik untuk melakukan peregangan rutin maksimal 2 jam sekali gitu ya Bapak Ibu supaya sendi-sendi tubuhnya itu nggak kaku. Lalu yang ketiga, kita bisa menjaga asupan air putih dan makanan bergizi. Jadi air putih yang baik Bapak Ibu dalam sehari itu kita bisa minum 2 sampai 2,5 liter atau setara dengan 8 sampai 10 gelas air putih dalam sehari yang harus kita cukupi. Lalu makanan bergizi juga gitu ya. Untuk kesehatan sendi dan otot kita bisa makan makanan yang mengandung tinggi protein dan tinggi kolagen. Ya, tinggi kolagen seperti apa? Makanan yang tinggi kolagen misalkan seperti kaldu tulang ya. Jadi tulang yang direbus sampai menjadi kaldu gitu ya, biasanya berjam-jam. Itu kolagennya tinggi Bapak Ibu. Bisa menjadi sumber kolagen juga. Lalu kulit ayam itu juga tinggi kolagen. Atau ikan, terutama bagian kulit itu juga termasuk makanan yang tinggi kolagen. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu ngerasa, aduh, kayaknya susah kalau misalkan makan itu setiap hari ya, apalagi kaldu tulang yang masaknya itu harus berjam-jam gitu ya. Nah, Bapak Ibu, dari Swanghar Indonesia ada nih produk yang bisa menjadi pilihan Bapak Ibu, yaitu namanya Viking. Jadi Viking ini adalah produk bioteknologi dari Swanghar yang dia itu terbuat seluruhnya dari bahan pangan. Dan formulanya itu unik Bapak Ibu karena dia mengandung hidrolisat kolagen. Jadi bukan kolagen biasa, tapi hidrolisat kolagen. Lalu ada lemon verbena, inulin, isomalt, dan trikalsium fosfat. Jadi Viking ini nggak cuma tinggi kolagen, tapi juga tinggi protein Bapak Ibu. Yang mana kita tahu tadi kan, protein dan kolagen itu sangat bagus untuk kesehatan sendi dan otot kita. Nah, kita kupas lagi nih bahan-bahan yang ada di Viking. Yang pertama tadi hidrolisat kolagen. Jadi hidrolisat kolagen itu adalah kolagen yang sudah terhidrolisis atau sudah melalui proses pemecahan Bapak Ibu secara enzimatik sehingga molekulnya itu dia lebih kecil. Sehingga karena molekulnya lebih kecil dari kolagen yang biasa, dia lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Selain itu, hidrolisat kolagen yang ada di Viking juga mengandung 19 macam asam amino yang berbeda. Gitu. Lalu
dia akan langsung diserap nih melalui pembuluh darah dan langsung dikirim ke sendi-sendi yang ada di seluruh tubuh kita dan nanti dia akan terkumpul, dia akan terakumulasi di lagu kita dan bisa melindungi sendi. Jadi, hidrolisat kolagen ini banyak sekali Bapak Ibu manfaatnya. Yang pertama, bisa memperbaiki jaringan kartilago atau tulang rawan dan mempertahankan fungsi regeneratifnya. Lalu yang kedua, bisa memperkuat tulang di mana 70-80% senyawa organik dalam tulang itu adalah kolagen. Lalu yang ketiga, memperbaiki dan memperkuat dinding pembuluh darah. Jadi yang tadi sudah kita ketahui bersama ya Bapak Ibu, kolagen nggak cuma ada di kulit, nggak cuma ada di sendi dan otot, tapi juga ada di darah kita, di pembuluh darah kita gitu. Jadi dia juga bermanfaat untuk pembuluh darah kita. Lalu bisa menjaga kecerahan kulit, mengembalikan elastisitas, kelembutan, dan kekenyalan kulit. Lalu bisa untuk menunda penuaan hingga membantu untuk membangun jaringan otot. Seperti itu. Lalu selain itu ada kandungan lemon verbena juga Bapak Ibu di dalam produk Viking. Nah, lemon verbena ini dia adalah salah satu tumbuhan herbal tradisional yang punya banyak manfaat. Salah satunya yaitu membuang racun, menghilangkan panas, meningkatkan diuresis, dan fungsi sistem pencernaan. Dan lemon verbena ini dia sudah terbukti nih Bapak Ibu memiliki efek antiinflamasi atau anti peradangan dan antioksidan. Yang kita tahu bersama-sama ya Bapak Ibu kalau antioksidan itu memiliki efek anti penuaan seperti itu. Lalu bisa untuk meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi kecemasan, serta bisa untuk pemulihan otot setelah olahraga. Jadi, lemon verbena ini yang menjadi kandungan utama juga di Viking, sangat banyak manfaatnya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi cara konsumsi Viking kan 1 sampai 2 saset per hari. Jadi dia karena bentuknya serbuk minuman ya, bubuk, dia bisa dilarutkan di segelas air. Atau dia bisa dicampur nih Bapak Ibu dengan minuman lain, misalkan dicampur dengan jus gitu ya. Atau bisa diminum dengan sendirinya, karena Viking ini juga dia memiliki rasa yang seger, agak manis gitu. Atau dicampur dengan minuman panas atau dingin tidak berkarbonasi lainnya, atau bukan selain minuman soda gitu ya Bapak Ibu. Atau biasanya konsumen Viking juga banyak nih Bapak Ibu yang mencampur dengan produk Shanghai lainnya, misalkan kayak dicampur dengan soya protein atau dicampur dengan high fiber gitu. Tapi sayangnya saat ini masih kosong nih Bapak Ibu untuk soya protein dan high fibernya. Jadi mungkin untuk saat ini untuk Bapak Ibu yang mau coba Viking bisa diminum dengan sendirinya atau bisa dicampur dengan minuman lain. Seperti itu. Jadi Viking ini sudah tinggi protein, tinggi kolagen. Jadi sangat bisa nih menjadi pilihan Bapak Ibu kalau misalkan ingin mencukupi kandungan kolagen di dalam tubuh. Apalagi untuk kita-kita nih yang udah lagi ada di usia produktif, yang sudah lebih sadar dengan kesehatan sendi dan otot, Viking bisa jadi solusi nih untuk Bapak Ibu. Nah, sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan hari ini. Tadi kita udah tahu ya bahwa bagaimana pentingnya kesehatan sendi dan bagaimana bahwa usia produktif itu sudah mulai harus sadar nih akan kesehatan sendi dan otot kita. Nggak harus nunggu sampai nyeri dulu, sampai usia lanjut dulu, baru kita aware, baru kita sadar dengan kesehatan sendi kita. Dari usia produktif, kita sudah bisa nih untuk maaf bila ada kekurangan. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Karen. Oke, terima kasih Kak Adelina. Boleh kasih reactionnya nggak sih untuk Kak Adelina atas penyampaian materinya nih? Kasih tepuk tangan, love-love, boleh, terserah. Kasih reaction yang banyak untuk Kak Adelina. Oke, dari Kak Adelina kita bisa tahu ya bahwa penyebab utama masalah sendi itu mulai dari sedentary life, kita jarang bergerak, jarang aktivitas, dari postur tubuh kita yang buruk, lalu gerakan